Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, penuh keberkahan dan bahagia bersama keluarga. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang azan, panggilan sholat. Panggilan sholat itu adalah panggilan kehidupan untuk manusia. Yang dipanggil adalah manusia-manusia yang hidup. Dan azan juga merupakan afirmasi alam semesta tentang kehidupan. Kita lihat azan itu panggilan sholat. Maka azan itu tidak pernah berhenti panggilannya. Dia bergeser sedetik, berdeter sedetik, bergeser sedetik, maka terus terjadi azan itu. Itulah siklus kehidupan manusia. Allah mengingatkan yang dipanggil adalah orang hidup. Dan azan itu afirmasi tentang kesuksesan manusia. Barang siapa yang beriman pada Allah, mendirikan sholat, dia pasti menang. Itu rumus kehidupan. Ada sebagian sahabat yang mengusulkan bahwa panggilan sholat itu untuk menggunakan api sebagaimana Majusi. Rasul saat itu tidak berimanya. Dan ada juga sahabat mengusulkan untuk menggunakan lonceng sebagaimana Nasrani. Rasul tidak menerimanya juga. Maka ada seorang sahabat, Abdullah bin Zaid bin Ta'labah, bermimpi mendengarkan azan. Dan diceritakan kepada Rasulullah, dan Rasul menerima apa yang dimimpikan itu untuk dilantunkan azannya. Karena Allah sendiri sebenarnya tidak mau menggunakan media luar. Mau api, mau di luar di manusia. Namun Allah ingin menggunakan media manusia sendiri. Mulutnya mengungkapkan berteriak, sedangkan telinganya mendengarkannya. Maka filosofi azan berangkat dari sini, yaitu telinga manusia. Kita lihat. Bahasa Arabnya telinga adalah uzunun. Kita lihat. Kata tulis uzunun adalah uzunun. Uzunun. Ini telinga bahasa Arabnya. Sedangkan panggilan sholat, betul, azan. Akar kata azan. Dia sama, uzunun dan azan. Makanya yang digunakan oleh Allah media, maka digunakan oleh Allah untuk menerima azan itu telinga manusia. Mulutnya yang mengungkapkannya dan telinga yang menerimanya. Uzunun ini adalah telinga manusia yang pertama kali aktif. Maka bayi kita azankan, kita komatkan, yang pertama kali aktif adalah telinganya. Sedangkan matanya belum terlalu aktif. Ketika manusia wafat, maka yang pertama kali tidak aktif adalah telinganya juga. Maka ini adalah untuk orang hidup. Sebenarnya ketika telinga itu adalah hanya untuk orang hidup. Maka orang yang tidak mendengarkan azan sebenarnya hakikat dia mati. Allah mengingatkan Nabi Muhammad SAW, dia tidak bisa memberikan peringatan kepada orang yang tidak mendengarkannya. Maka telinga adalah lambang manusia hidup di telinganya. Jika dia mendengar, hakikat dia hidup. Namun jika dia tidak mendengar, hakikat mati. Yang kedua, bahwa telinga manusia selalu terbuka, tidak perlu tertutup. Di antara 5 indera, satu-satunya yang tidak pernah tertutup tanpa alat bantu adalah telinga manusia. Contoh kita lihat dari 5 indera manusia. Yang pertama, mata. Bisa ditutup nggak tanpa alat bantu untuk tidak melihat? Kita lihat. Tutup, bisa. Kita lihat mulut, indera kedua. Bisa ditutup nggak kalau tidak bicara? Bisa. Hidung. Bisa ditahan napasnya untuk tidak bernapas? Bisa. Telinga, kata Allah, tutup telingamu kalau bisa. Bagaimana menutup telinga? Bagaimana? Tidak akan bisa manusia menutup telinga. Karena telinga selalu terbuka. Boleh manusia tidak menjalankan sholat, namun telinga terbuka dengan azan. Allah tinggal meminta tanggung jawabannya mengapa tidak sholat. Maka yang pertama, telinga adalah untuk orang hidup. Yang kedua, telinga selalu terbuka. Dan yang ketiga, telinga selalu membuat manusia berbuat baik. Siapapun yang mendengar, pasti baik, kata Allah. Kalau ada kebaikan pada orang itu, insya Allah, Allah menjadikan mereka dapat mendengar. Dan sekali lagi, bahwa telinga manusia adalah lambang kehidupan manusia, bahwa dia terbuka, dan dia adalah untuk orang hidup. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.